Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Langkah Awal Memahami Cloud Computing Menggunakan AWS. Perkenalkan, saya Nanda dari Inixindo yang akan membantu pada acara pagi hari ini. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor satu di Indonesia telah menyediakan berbagai pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini juga Inixindo sudah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun, lebih juga dari 1.000 perusahaan IT yang berbeda serta dari perusahaan nasional maupun multinasional. Saat ini mungkin pemanfaatan cloud computing merupakan salah satu manfaat paling umum yang bisa menghemat biaya. Hal ini menjadi motivasi pemerintah di berbagai negara ketika menetapkan strategi IT, di mana cloud computing berperan penting dalam berbagai aspek seperti aktivitas, biaya, skalabilitas, keamanan, efisiensi energi, fleksibilitas, proteksi data, dan inovasi. Amazon Web Service atau bisa disebut dengan AWS menjadi salah satu layanan cloud computing terbesar yang menawarkan penyimpanan berbasis cloud, virtual storage, dan 70 layanan AWS lainnya kepada perusahaan yang mungkin membutuhkan kebutuhan bisnis digital. Pada workshop kali ini tentu aja kita akan menguliti apa aja langkah awal untuk memahami cloud computing menggunakan AWS. Invisibel akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang ahli pada bidangnya, yaitu bidang cloud computing. Saya izin perkenalkan narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ahmad Faisal, selaku instruktur Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai langkah awal memahami cloud computing menggunakan AWS. Sebagai informasi tambahan, Bapak dan Ibu setelah mengikuti webinar, Bapak dan Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk mengisi absensi kehadiran melalui kolom chat Zoom meeting ini. Jadi dipastikan Bapak dan Ibu selama masih bergabung dengan webinar ini, silakan untuk mengisi absensi. Kemudian juga di webinar ini ada challenge yang berhadiah yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu. Informasi terkait dengan challenge ini akan segera diinfokan oleh tim Inixindo melalui grup WhatsApp. Kita masuk ke sesi utama pada webinar kali ini, mumpung masih pagi, masih fresh, kita mulai untuk penyampaian materi dari Bapak Faisal. Saya izin Bapak Faisal untuk memulai penyampaian materi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu screen-nya ya. Share screen. Oke. Ini sudah bisa dilihat semuanya? Slide saya? Ya. Suara saya udah jelas? Mbak Aman, Nanda? Pak. Oh, oke, Aman. aman ya. Oke, perkenalkan nama saya Faisal. Ya, Faisal, Ahmad Faisal, panggilannya Faisal. Bukan Faisal ya, Faisal. Jadi biasanya ada yang orang Jakarta biasanya salah paham, dikira Faisal ya. Saya Faisal, do re mi Faisal, do re mi Faisal. Nah, gitu ya, gitu ya. Santai aja ya, ini kita nggak usah tegang-tegang, santai aja gitu. Oke, kita akan mengenal tentang AWS Cloud ya. Ini salah satu pemain besar di Indonesia, di dunia. Kemudian yang paling penting Inixindo partnernya. Nah, itu yang paling penting ya. Jangan lupa ya, ingat AWS, ingat Inixindo. Nah, gitu ya. Oke.
Oke, kita lihat dulu cloud lah. Apa itu cloud gitu ya. Jadi memang kita pengenalan. Nah, inilah cloud gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang cloud, berarti dia internet base gitu ya. Jadi pada dasarnya ya kita berbicara tentang public cloud ya. Kalau mau dibagi-bagi ada private cloud, community cloud. Nah, kita yang bahasa umum lah. Sehingga cloud di sini adalah public cloud via internet dan PSU harga sesuai penggunaan. Nah, itu enaknya di situ ya. Ya bahasa awamnya sewa lah ya. Kontrak. Nah, kayak gitulah bahasa awamnya. Daripada kita bangun sendiri, nah ini ada jasa penyewaan. Nah, itu bahasa awamnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara manfaat, ya bayar sesuai penggunaan. Kemudian cepat nih, ya merambah dunia global dalam hitungan menit. Jadi kalau saya bikin virtual machine, gitu ya, nah itu paling satuannya ya menit lah, 1 menit gitu aja udah. Nah, daripada kita nginstal sendiri, wah itu bisa sejam lebih itu ya. Kenapa? Ya karena dia sudah punya template kan gitu. Kenapa dia bisa cepat? Karena template. Berarti sebetulnya mereka yang susah. Nah, kita tinggal enaknya. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, tapi kita bagi user, ya kita 1 menit itu udah jadi tuh virtual mesinnya itu. Nah, bikin ini itu udah paling 2 menit selesai gitu ya. Database ya udah 1 menit 2 menit selesai. Nah, gitu enaknya di situ. Mereka yang nyiapinnya lama. Nah, gitu maksudnya ya. Kemudian kapasitas juga kita nggak usah bingung. Oh ini Harbolnas naik. Oh ini 667788 nah, gitu kan naik setelah itu turun. Nah kita kan kalau beli sendiri ya pasti menyediakan yang besar gitu ya. Terus turun, nah kita rugi naik lagi gitu. Dan otomatis menghemat biaya. Nah kalau kita lihat perbandingan seperti ini nih kalau on premise ya. Kalau on premise kita semua yang nanggung. Nah, ini ada peserta yang agak salah paham ya terhadap perbandingan dengan cloud. Jadi dia ngomong gini, Pak, saya bandingkan dengan on premise kok tetap murah juga on premise, Pak. Ya on premise gimana maksudnya, Pak? Ya saya sewa data center misalnya di Bisnet atau di DCI Indonesianya Pak Toto Sugiri. Nah, kayak gitu tuh. Kalau itu ya bukan bandingannya dengan cloud gitu ya. Teori orang sewa tempat di data centernya, misalnya Bisnet, DCI Indonesia, atau apapun, mungkin Telkom gitu ya, itu tidak ada di slide. Nah, itu maksudnya. Di slide ini nggak ada, gitu ya. Jadi dia ya pinter-pinternya orang bisnis. Sehingga kalau mau dibandingkan definisi on premise di sini ya semua kita yang bangun. Gitu ya, semua kita yang bangun ya, mulai gedung, AC, pemadam kebakaran dan sebagainya. Nah, itu bandingannya di situ ya. Jangan dibandingkan dengan colocation gitu ya. Nah, dari segi tanggung jawab, nah ini yang perlu dipahami adalah kalau on premise semua kita tuh. Nah, kalau kita langganan infrastruktur as service, nah virtualization ke bawah, ini tanggung jawabnya si provider. Kita OS sampai application. Nah, ini ada cerita teman saya tuh. Jadi teman saya, sebentar saya highlight dulu ya. Dia pakai infrastruktur as a service. Jadi dia ngisal sendiri tuh OS tuh, ya. Misalnya pakai apalah CentOS kah, Ubuntu kah, kayak gitu ya. Sampai bikin aplikasi ya. Misalnya pakai aplikasi PHP dan sebagainya. Atau mungkin email ya. Mungkin pakai Sendmail, Postfix dan sebagainya. Terus sama hacker itu dia di brute force OS-nya ini. Biasanya orang kita akan kaget loh. Kok
Provider nggak melindungi. Nah, itu pertanyaannya itu. Ingat bahwa ada namanya tanggung jawab bersama, shared responsibility. Kalau kita memilih infrastruktur as a service, bagi OS itu ya tanggung jawab user. Jadi ketika usernya itu kena brute force kayak gitu bla 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 lah sama si hacker, ya provider nggak ada urusan. Itu tanggung jawab user. Nah itu yang sering kali user itu nggak ngerti. Dan nun sewu, mohon maaf, kita itu memang sering nggak baca. Jadi pokoknya ada apa gitu, ya udah accept, yes, next, agree, nah gitu toh. Ketika ada masalah, barulah masalah itu pusing gitu. Nah, ini harus kita pahami nih tanggung jawab ini ya, atau bahasa AWS-nya nanti shared responsibility, tanggung jawab bersama gitu. Kalau kayak gitu solusinya apa? OS ini sampai ke atas tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya provider. Berarti tugas kita satu, tanya sama provider, punya nggak layanan untuk mengamankan level OS? Kalau punya, langganan, bayar. Nah, terserah providernya ya. Mau gratis atau bayar tuh urusannya kepada provider. Jadi tanya, ada nggak layanan? Saya kan langganan infrastruktur as a service, saya nginstal OS ya, bla bla bla. Ada nggak sih service untuk melindungi OS saya? Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau ada, nah bagaimana nih? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada, saya langganan deh. Kalau nggak ada, ya nginstal sendiri, langganan sendiri. Nah, kayak gitu. Maka sebelum langganan, pelajari dulu servis-servis yang ditawarkan. Servis ini maunya apa? Bisa apa? Kalau begini bagaimana? Harganya bagaimana? Per jam kah? Per bulan kah? Nah, kayak gitu. Jadi jangan milih tanpa mikir ada masalah baru. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu isu di lapangan yang sering kali kita merasa kok begini ya. Nah, gitu. Padahal memang ya udah itu tanggung jawabnya si user gitu ya. Nah, seperti itu. Sama ya kayak listrik ya. Listrik itu kan sampai ke meteran dari luar itu tanggung jawabnya PLN. Yang ke dalam tanggung jawabnya tuan rumah. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi kita harus jelas gitu ya. Ini tanggung jawabnya siapa. Nah, ke platform as a service. Nah, dia seperti ini software tanggung jawab semua di provider. Ternyata ada katakanlah perusahaan ya, perusahaan yang meniru IaaS ini, tapi usernya nggak paham. Misalnya begini nih, orang IT menyediakan tuh ya layanan virtualization. Terus orang marketing, saya mau ini deh punya OS sendiri. Ya udah sama orang IT disediain tuh OS-nya mau install apa? Ditanya tuh orang marketingnya, misalnya apa Ubuntu, CentOS, Red Hat gitu ya. Udah. Kemudian orang marketing diinstalkan nih OS-nya nih ya sama perusahaan itu karena masih ini ya satu tim diinstalkan, udah dikasih user root-nya dikasih semua dikasih, orang marketing bikin sampai PHP dan sebagainya. Ternyata kena serang. Lalu orang marketingnya bilang, lu OS-nya diserang. Ya kata orang IT, ya kamu lindungi. Lu saya kan nggak bisa OS. Jadi ternyata di lapangan itu bukan hanya cloud yang pakai model IaaS ini. Perusahaan, pemerintahan, itu mirip kayak gini juga tuh. Tapi ternyata usernya nggak paham. Loh, saya kan hanya bikin program PHP. Kalau ASN diserang ya tanggung jawabnya orang IT dong. Kalau pemerintahan tanggung jawabnya Kominfo dong. Ya kata orang Kominfo, kan saya udah serahkan OS dan seterusnya. Kata orang IT kan saya itu selalu tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini banyak salah paham. Bahkan satu instansi, satu perusahaan, tim salah paham. Kenapa? Ya karena kita tidak baca dulu term and conditionnya. Nah, itu yang harus dihati-hati ya terhadap memilih
Layanan, kemudian tanggung jawab ini tanggung jawab siapa? Kalau ada ini bagaimana? Bagaimana? Jangan berasumsi. Harusnya, harusnya. Ah, itu jangan berasumsi. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian dari segi provider, ya ada Alibaba, Google, Microsoft, Oracle, Telkom, dan tentunya yang kita bahas di sini. Wah, tamu utama kita, AWS, ya, Amazon Web Service. Maka saya masuk sekarang mulai di AWS. Ya. Masing-masing vendor, apapun itu, mempunyai istilah yang mereka bikin sendiri. Gitu ya. Dan istilah itu jangan di Google Translate. Nah, kayak gitu ya. Karena bisa jadi berbeda antara satu provider dengan provider yang lain. Contoh kampus ya. Kampus itu ada yang bikin jurusan, misalnya kampus A, teknologi informasi. Kampus B bikin teknologi informasi. Ternyata beda isinya. Itu bisa kayak gitu. Ada kampus informatika, ada RPL, rekayasa perangkat lunak, ada. Wah, ini bedanya apa? Nah, itu ya, harus tanya masing-masing ya. Itu padahal satu kampus. Sama, saya waktu ngajar Oracle database, ada peserta. Ya kan kita kan bikin tabel kayak gitu ya. Terus pertanyaan peserta, Pak, kita nggak bikin database. Nah gitu tuh. Bayangin. Nah, pertanyaan pertama langsung, kita nggak bikin database tuh. Nah, saya langsung tanya tuh, saya ngajar Oracle, pertanyaannya adalah, nggak bikin database. Karena kita bikinnya tabel. Saya tanya, Pak, Bapak mengenal istilah database dari mana? Oh, dari MySQL. Nah, ada kan, kalau MySQL kan kita create database gitu ya. Hanya database Sistra, sistem training, use Sistra. Baru create table. Nah, bla 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 tuh. Nah, ingat, istilah database di MySQL itu kayak folder kalau di OS. Tapi istilah database di Oracle kayak bikin new Oracle. Bikin Oracle baru. Jadi Oracle dalam satu PC ada dua Oracle. Nah, disebut instance. Isinya instance itu database. Jadi kalau kita create database di Oracle sama dengan create Oracle baru. Nah, jadi sama kata-katanya database, tetapi di MySQL dan Oracle database itu makhluk yang berbeda. Maknanya apa? Kalau kita mau langganan, maka kita pahami istilah yang mereka gunakan. Bisa jadi istilahnya sama, maksudnya berbeda. Nah, itu yang agak gimana gitu ya. Tapi memang itu konsekuensi. Ya, masing-masing orang bikin istilah sendiri sendiri gitu. Kayak tadi lah jurusan teknologi informasi ternyata di kampus A sama kampus B isinya beda, padahal nama jurusannya sama. Nah, mungkin ada muatan lokal atau apa gitu ya. Sama kalau kita nanti milih AWS gitu ya. AWS punya istilah dan kita harus pahami istilah AWS. Istilah AWS itu maksudnya apa? Ya bacalah AWS. Nah, kayak gitu ya. Di dokumentasinya kah, kayak gitu ya. Dan seterusnya paling enak di dokumentasinya gitu ya. Kalau nggak ada waktu, di Inixindo. Nah, 10%. Mulai masuk ya iklannya ya. Nah, gitu ya. Nah, ada istilah wilayah atau region. Ini lokasi di mana si AWS hosting data centernya gitu ya. Kemudian ada istilah AZ, Availability Zone. Ya, dari di sebuah region, nah itu ada dua atau lebih AZ, Availability Zone. Nyebutnya begitu ya. Nah, mungkin beberapa itu juga mirip sama ya, namanya juga AZ sama ya. Misalnya contoh wilayah di negara Amerika Serikat ada region namanya Northern Virgin, ada Oregon dan seterusnya. Nah, itu kalau kita buka di sini. Nah, inilah, ini nih.
ya. Nah, ini region ini. Nah, ini region namanya. Gitu ya. Nah, ini regionnya. Kita pilih, saya mau di aplikasi bikin di region mana. Nah, itu milih tuh nanti ya. Nggak sembarangan. Jadi jangan next yes accept. Nah, jangan gitu ya. Kita pilih gitu ya. Kemudian gimana? Milih itu apa sih pertimbangannya? Oh, layanannya tersedia nggak? Jadi begini, memang AWS itu berusaha agar sebuah layanan ada di semua tempat. Tetapi kan ya nggak bisa seperti itu gitu ya. Ya masalah misalnya ada layanan A di Amerika ada, di Indonesia nggak ada. Ya karena pasar di Indonesia belum butuh. Kalau diadakan, ya ngapain? Tapi user masih bisa, bisa. Tinggal milih region, regionnya yang Amerika tadi, misalnya origin tadi. Jadi tetap bisa, cuman beda region, gitu ya. Ya itu jadi memilih region itu berdasarkan tadi. Ada nggak layanan ini di region ini gitu. Karena bisa beda, beda. Memang diusahakan satu layanan ada di semua region, tapi belum tentu, gitu ya. Maka pertama kali pilih region. Kemudian bisa jadi ada peraturan, peraturan internal perusahaan. Eh, kalau data nggak boleh di luar negeri loh ya. Nah, kayak gitu tuh. Ada tuh biasanya kan peraturan pemerintah ya. Nah, nggak boleh di luar negeri. Ya kita pilih region yang di dalam negeri gitu. Atau masalah kecepatan, latensi, masalah uang, harga, ya betul. Servis yang sama, beda negara bisa beda harga. Nah, seperti itu. Kita pertimbangkan di situ. Jangan klak-klik aja. Gitu ya. Jadi orang IT juga harus berpikir tentang ini gitu ya. Jadi misalnya ada negara tuh pajaknya besar banget gitu kan. Ya pasti servis ini di negara ini murah, di negara ini mahal. Ya udah, pilih yang murah kan gitu aja. Tapi ingat latensinya bagaimana, kepatuhannya bagaimana. Nah, kayak gitu tuh yang dipertimbangkan. Kemudian ada tadi istilah easy tadi ya. Dalam region ada dua easy atau lebih. Dalam satu easy ada satu atau beberapa data center. Gitu ya. Jadi satu easy, satu beberapa data center. Sekarang saya kalau mau administrasi, benar-benar AWS Management Console. Nah, ini lewat web. Nanti bisa install juga CLI. Ya, saya dari AWS. Nah, ini namanya AWS Management Console nih, kayak gini nih. Ya, saya tinggal admin apa aja di sini servisnya ada 200 lebih servisnya. Nah, ini paling enak memang di sini di web ini. Nyebutnya AWS Management Console. Nah, yang ini ya. Saya mau apa nih? Ini ada EC2, Elastic Compute Cloud. Ini sama dengan virtual machine kalau di tempat lain ya. Ini ada instance, nah ini VM-nya. Oh ini ada data public web. Nah ini detailnya ya. Kemudian saya mau admin, connect, connect. Nah kayak gini nih. Nah udah, saya bisa admin dari sini. Misalnya apa? Sudo su. Nah, cd/var www.html. Nah kayak gitu ya. Toeng. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa seperti itu. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini lewat konsol. Lewat CLI bisa. Nanti di Windows tinggal download CLI-nya, nanti pakai AWS bla bla bla. Nah, kayak gitu. Itu lewat CLI atau lewat SDK. Nah, ini untuk mengadministrasi. Paling gampang memang lewat web atau konsol, web management console. Nah, ini tadi yang kita bahas kalau tadi secara umum sekarang di sisi AWS. Sisi AWS nyebutnya tanggung jawab bersama atau shared responsibility. Tanggung jawab customer adalah keamanan di cloud. Kalau AWS dari cloud. Nah, itu istilah umumnya ya.
Jadi kayak software, komputer, storage, penyimpanannya, database-nya, jaringan. Nah, ini semua tanggung jawabnya si AWS. Ini data customer, bla bla bla. Ini tanggung jawabnya si user. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Sekali lagi, ini ada nggak sih firewall kayak gini? Itu kan tanggung jawabnya user tuh. AWS ada nggak? Oh ada. Namanya Web Application Firewall. Bayar nggak? Nah itu biasanya pertanyaan orang Indonesia tuh. Ada nggak servis ini tapi gratis? Nah, itu wah itu pertanyaan susah udah kalau kayak gitu ya. Aduh, aduh, ya gitu. Berbagi gratisan. Ya ada yang gratis, ada yang bayar ya. Kalau gratis semua tutup gitu ya. Itu orang Indonesia itu paling banyak pertanyaannya itu gratis gitu. Ya, ini servis ini ada yang gratis nggak? Wah itu udah susah jawabnya ya. Nah, kita nggak ngomong itu ya, gitu ya. Silakan ini didiskusikan nanti dengan orang keuangan dan pimpinan gitu ya. Nah, ini tanggung jawab. Ya, jadi kalau nggak ada servis nggak, ada layanan nggak di AWS. Dan AWS itu ada third party, layanan third party di AWS yang bisa kita langganan. Jadi bukan hanya layanan yang dibikin oleh AWS, tapi bisa layanan dari tempat lain, dari perusahaan lain, vendor lain yang sudah bekerja sama dengan AWS. Bisa kita sewa, ya, subscribe, biarlah gitu ya. Nah, ini contoh tanggung jawab customer OS untuk instance, ya, aplikasi. Nanti ada security group, firewall, ya, ada user lah, akun, account, kayak gitu. Tanggung jawab AWS, ya ini physical pusat datanya, infrastruktur jaringan, virtualization-nya. Nah, ini tanggung jawab ya. Sekali lagi tolong jangan dibandingkan dengan yang data center sewa kayak Bisnet atau DCI Indonesia ya. Ini bandingannya dengan kita bikin sendiri, tanah sendiri, bangun gedung sendiri, listrik sendiri ya. AC sendiri, kebakaran, anti kebakaran sendiri. Nah, kayak gitu istilahnya. Kemudian ada AWS Well Architected Framework. Jadi kalau kita mau bikin, AWS sudah memberikan guidance framework. Ya, nanti bisa di checklist sesuai ini enggak, sesuai enggak. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu. Apa sih kalau kita mau bikin service memakai di AWS? Bicaranya apa? Nah, ini. Aman, biaya, andal, efisiensi, ya, keunggulan personal, keberlanjutannya bagaimana? Ah, ini ya, nanti bisa di checklist, bisa dicek ya, di assess, udah bagus nggak kita sesuai dengan well architected frameworknya si AWS punya kita. Nah, kita masuk sekarang ke layanan. AWS itu punya layanan apa sih? Nah, itu ya. Jadi nyebutnya kan service sekarang ya, service ya. Servisnya apa? Sehingga ada istilah kan service knowledge ya. Kalau warung itu menunya apa aja gitulah. Layanan WS tuh ya ini aman handal. Wah ini bluffing gitu ya. Bayar sesuai pemakaian. Lebih dari 200 layanan. Wah bayangin tuh ya. Nah, kalau mau ngitung silakan dihitung ya. Saya percaya lah. Gitu. Klik service. Nah, silakan dihitung sendiri ya. Wah ini. Wes. Ya saya percaya aja lah gitu ya. Kayak pertanyaan berapa jumlah bulu kambing? 1 juta. Oh, sudah percayalah. Gitu ya. Jadi misalnya kan komputasi, ya ada Elastic Compute Cloud, disingkat EC2. Ini sama dengan virtual machine di tempat lain. Nah, berarti kan EC2 apa? Virtual machine kalau di tempat lain. Nah, gitu ya. Itu tadi kenapa saya sebut bahwa masing-masing vendor bikin istilah sendiri. Nah, itu harus diperhatikan. Ada Elastic Container, Containerization, Lambda, ada service tentang database, ya, database mau apa nih, MySQL dan sebagainya, kayak gitulah. Kemudian Oracle, SQL Server, storage penyimpanan. Nah, ini juga bahwa penyimpanan itu macam-macam, ya. Jadi harus kita pilih
Kalau saya mau nyimpan data yang ya setahun nggak diakses, 10 tahun nggak diakses. Kalau mau diakses pun nggak apa-apa, kita recover dalam 1 hari. Nah, kayak gitu. Itu penyimpanannya beda, beda. Jadi jangan general purpose gitu ya, karena akan jadi mahal gitu. Ada satu pola pikir orang on-prem ketika langganan. Contoh gini, kita butuh data itu 8 giga lah. Ya, 8 giga tuh hard disk 8 giga ya. Kalau kita di on-prem ya udahlah kita beli hard disk 1 tera nggak apa-apa. Kan begitu. Padahal butuhnya cuma 8, 80 lah. Ya nggak apa-apa lah beli hard disk 1 tera. Nah, pola pikir ini dibawa ke cloud. Apa jadinya? Mahal bulanannya. Ibarat kita sewa gedung perkantoran tuh. Kita sewa 1 lantai, tapi hanya dipakai 4 kali 4. Ya mahal sewanya akhirnya. Jadi AWS nggak jadi murah tuh. Cloud nggak jadi murah. Jadi mahal. Karena salah pola pikir. Pola pikirnya on-prem dibawa ke cloud. Ya kalau kita di, katakanlah di on-prem ya. Kita mau butuhnya rumah mungkin 6 kali 6. Ya udah beli tanah 6 kali 15 deh. Ya, masih ada sisa, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau disewa, ya jangan mikir gitu. Butuhnya 6 kali 6. Sewanya 6 kali 15. Nganggur total. Tetap bayar. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena bisa mahal jadinya bulanannya. Nah, gitu ya. Itu pola pikir harus berubah ya antara on-prem dan sewa. Gitu ya. Jangan bawa pola pikir on-prem ke sewa. Nah, ini contoh ya, ini situ Elastic Compute Cloud itu server visual lah gitu ya. Satu instansinya instance ya di sini ya, dalam menit lah, 1 menitan gitu ya. Bisa dimatikan, bayar saat jalan instannya, bisa dihapus kapasitasnya. Kemudian ada jenis instance, ini kode-kodenya ya, family, generation, sampai ukuran. Secara umum rumusnya, generasi yang lebih baru lebih murah. Itu rumusnya. Ya, kenapa begitu? Karena memang hardware-hardware harus diupdate ya. Kalau masih pakai yang lama, dimahalin. Gitulah gampangannya gitu ya. Nanti kan harddisk harus diganti. Ya, kayak gitu. Kemudian ada istilah user data. Jadi kalau kita mau bikin EC2, Elastic Compute Cloud tadi, kan kita mau ngonfigur tuh. Nah, daripada ngonfigurnya selesai install, ya pada saat bikin aja, kita scriptnya kita taruh. Ya, nanti kalau mau bikin instance, nah ini instance, nyebutnya launch instance ya, bukan create. Jadi ada yang nanti ada create, ada launch. Nah, nanti di sini ada bagian user data. Saya taruh di sini tuh, ya, supaya pada saat bikin otomatis dia jalankan apa yang saya inginkan. Apa misalnya? Oh, nginstal eh, web, nginstal database, nginstal ini, nginstal itu, nah, kayak gitu tuh, ya. Itu saya taruh aja user data. Kok kelupaan, ya udah nggak apa-apa, tunggu selesai, tunggu jalan, install sendiri akhirnya, ya. Seperti itu. Ini script. Kemudian ada istilah Amazon Virtual Private Cloud, ya, VPC. Ini logical, ya, logical wilayahnya kita. Jadi dia di dalam region kita punya VPC, ya, logical kita. Lalu dia ada subnetnya berapa, gitu. Ini kontrol akses nanti dia dalam satu region ya, pilih subnet, gateway-nya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ini kita harus bangun VPC. Sebenarnya udah disediain default VPC, tapi kalau mau bikin sendiri boleh. Jadi kalau orang nggak terlalu paham IT, pakai yang default aja. Tapi karena kita paham, ya kita bikin sendiri. Ya, Virtual Private Cloud. Nah, dalamnya nanti ada EZ Availability Zone. Saya mau 2 nih, ya ada EZ 1, ada EZ 2. Nah, di dalamnya ada public subnet 1, ya.
PSI 1, ada private subnet 1. Apa maksudnya? Nanti di sini kita install untuk web. Ya, yang di sini kita install untuk yang database. Jadi database kita taruh di private kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada lagi, ya udah kita ada web lagi di sini, database lagi. Nah, seperti itu. Nah, web ini nanti punya IP public. Kan gitu ya. Karena dia punya IP public, kita akses IP publiknya. Misalnya apa? 18.1.1.1. Nah, ini IP publiknya tuh. Pertanyaannya, kok ini ada 10.000? Itu. Saya awalnya juga, ini public subnet kok 10 gitu kan. Di mana ceritanya? Nah, ini tadi. Setiap provider punya istilah sendiri-sendiri. Ya kita harus paham itu istilah mereka. Terus ini apa maksudnya kok public subnet 10? Jadi begini, kalau saya naruh di sini instance, dia otomatis dapat IP private. Otomatis. Saya naruh di sini juga instance, otomatis dapat IP private. Nah, mereka bisa connect. Nah, itu tujuannya. Connect antar. Jadi kalau web mau ngakses ini database yang ada di sini kan harus connect IP. Nah, langsung dikasih otomatis IP private. Nah, itu maksudnya kok ini public subnet kok 10. Nah, ini urusannya di pemberian IP private. Ya. Kemudian istilah public subnet ini bisa di rename. Ini hanya istilah. Saya mau ganti public web, boleh. Gitu ya. Ini private DB, boleh. Ini hanya nama. Cuman memang di slide itu umumnya begitu. Namanya public subnet, private subnet. Kalau di lab juga begitu. Karena terlihat, wah aneh ya. Nah itu jadi begitu. Nanti pada saat bikin instance, kita kasih IP itu ya. Nah itu maksudnya 10. Loh, ini ada routernya dong. Kan ada router nih di sini kan beda subnet. Routernya itu sudah dibikinkan sama AWS. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu bikin tuh untuk yang private tuh. Nah, ini juga kan pertanyaan. Ah, routingnya gimana ini? Otomatis sudah dibikinkan. Maka sekali lagi, setiap provider punya istilah, punya keinginan, punya ini. Kita belajar istilah mereka. Kita belajar produk mereka. Nah, ini yang memang untuk awal ya tantangan. Ya, kita nggak boleh ngomong berat ya di dunia IT. Semua buku IT tidak boleh ngomong susah. Adanya challenge, tantangan, gitu ya. Nah itu tantangannya. Kita harus paham itu. Jadi AWS ini maunya apa? Service ini maunya apa? Terus bagaimana? Jadi nggak bisa kita ilmu dari luar kita bawa ke sini, copy mentah-mentah. Nggak bisa. Ya, kayak tadi nih. Ini kenapa private? Oh, pusing kita. Terus ini routingnya di mana? Nah, ternyata otomatis dibikinkan. Nah, sekarang kalau kita pasang ini kayak ini ya, instance di situ. Nah, ini nanti dapat IP misalnya 202.1124. Ini public web. Ini ternyata dia butuh internet gateway dan butuh route yang default route-nya ke internet gateway. Jadi ceritanya dari internet ke internet gateway, baru dia ke public web. Jadi public web kayak gini nggak otomatis, kita harus pasang dulu internet gateway. Dan internet gateway, nah ini gambar ini itu nggak ngawur, dia harus di attach ke VPC. Nanti ada attach. Jadi pada saat bikin internet gateway attach to VPC. Maka desain ini nggak ngawur. Maka kita sebelum bikin desainlah dulu. Itu penting tuh. Ya, dokumentasi dulu. Karena bikin kita berdasarkan desain. Jadi jangan main kepala ya. Jangan. Wah, pokoknya semua ada di otak. Wah, semua ada di sini. Kayak minimarket ya. Semua ada di sini. Ya, gitu ya. Selamat datang. Gitu. Nah, kita pahami. Oh, ternyata dia nggak cukup IP public. Dia harus ada internet gateway. Dan internet gateway di
attach ke VPC. Jadi kita harus memahami service mereka. Jadi nggak bisa ngomong, kan udah IP public, otomatis. Enggak. Mungkin di tempat lain bisa otomatis, di sini enggak. Nah, itu yang harus kita pelajari. Itu yang tantangan tadi itu. Ya. Kemudian ada NAT gateway di sini. NAT gateway itu tujuannya apa? Ini database di private itu tetap harus update dan update-nya itu harus ke internet. Supaya dia bisa internetan si private ini, kalau kalau orang ngakses kan dari internet ke Index Gateway ke web, webnya ke private kan. Sekarang saya mau MySQL-nya saya update, MariaDB-nya saya update. Berarti kan dari dalam keluar tuh. Dia harus ada NAT Gateway. Nah, NAT Gateway itu ditaruh di public subnet karena nanti dia punya IP public. Kalau kita belajar katakanlah mikrotik atau CCNA, NAT Gateway itu ya umumnya langsung ke internet. Di sini enggak. NAT Gateway itu hanya dari dalam, dari private ke IP publiknya si NAT. Dia tetap butuh internet gateway. Ada NAT gateway, nggak ada internet gateway, nggak bisa internetan tuh. Nah ini, loh, NAT itu gimana? Nah, dia hanya NAT yang murni, core of the NAT. Wah, gitu ya. Bahwa NAT itu IP dalam keluar. Memang kalau pelajaran kayak mikrotik, CCNA biasanya NAT itu ya IP private langsung ke publik gitu ya. Enggak di sini. Ini dalam keluar ke publik ini tetap kamu ke internet butuh internet gateway. Nah ini harus kita pahami. Jangan merasa, saya udah pernah belajar mikrotik, saya udah belajar CCNA, pasti persis. Enggak, beda jauh. Jangan tanya nih ya, orang-orang mikrotik, bisa nggak NAT gateway ini tanpa internet gateway? Coba dihapus. Jadi internet gateway-nya dihapus. Ini bisa connect internet. Bisa mereka ngomongnya. Di sini tidak. Maka yang berat itu, yang tantangannya adalah pelajari. Servis ini maunya apa? Bagaimana cara kerjanya? Maka baiknya kosong. Gitu ya. Udah masuk AWS, kosong dulu. Kita mau pelajari AWS. Jangan bawa ilmu-ilmu dari luar. Kosong ya. Minum air putih dulu. Biar kosong gitu ya. Nah, kemudian bikin private root ya. Ya. Lalu ada knuckle lah ya. Knuckle ini kayak firewall di bagian subnet. Defaultnya mengizinkan semua yang masuk dan keluar. Stateless. Jadi kalau masuknya ada aturan, ya keluarnya harus ada aturan. Nah, ini contoh knuckle ya. Nomor urut 100, 101 di allow. Yang keluar, ini allow. Ini deny. Defaultnya implicit, ya, deny all ya paling bawah. Selain knuckle, ada security group, firewall untuk ke sumber daya. Jadi, kita nanti bisa bikin firewall node di subnetnya. Kemudian bikin security group di instance-nya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ada knuckle yang di subnetnya. Ada security group di instance-nya. Dia stateful. Pokoknya boleh masuk ya boleh keluar. Kayak gitu ya. Nah, custom kalau kita bikin tidak memiliki aturan masuk, defaultnya ditolak. Custom defaultnya keluar boleh. Nah, ini default ya. Default itu. Nah, ini contoh customnya ya. Misalnya menuju ke instan ini dari manapun source-nya 0000 karena web port 80 kita allow. Ya itu ya. 443 allow. Nah, keluarnya juga sama gitu ya. Nah, misalnya kayak di database tadi itu. Database itu masuk port 1433. Boleh. Atau ini 3306. Boleh. Dari mana? Dari si public web. Itu bisa dibatasi gitu. Jadi kalau yang di public web, source-nya dari mana? Terserah aja. 0000.
Tapi kalau yang ngakses private DB, source-nya hanya dari public web. Nah, itu bisa dibatasi sehingga itu lebih secure. Nah, itu namanya security group. Nah, berikutnya saya akan demo ya. Saya akan bikin satu subnet ini. Jadi kita akan bikin ini VPC, kita kasih nama Inix VPC 10.00/16 gitu ya. Kemudian satu EZ aja, ada satu subnet ya. Satu instance. Nanti kita bikin public web security group ya, bahwa dia bisa diakses webnya, bisa di ping, bisa di SSH. Lalu kita bikin internet gateway. Karena tanpa internet gateway nggak bisa diakses lewat internet. Lalu kita bikin route di mana default keluarnya ke internet gateway, default route lah bahasanya. Oke, saya akan demokan ya. Oke. Pertama tadi kita bikin, nah ini ya, VPC ya. Oke, milih region dulu. Oh, oke, udah saya default aja lah ya. Oh, regionnya di Singapura, misalnya begitu. Kemudian berikutnya apa? Tadi kita milih VPC. Ya, ini VPC ya. Atau boleh ditulis lah di service itu VPC, itu juga boleh. Karena saya sudah pakai favorite atau bookmark, dia langsung. Nah, ini VPC ya. Nah, kita pilih VPC karena kita harus create VPC dulu. Saya create ya, create VPC. Create. Nah, di sini ada VPC only, berarti murni VPC. Kalau VPC and more itu lebih otomatis lah. Saya yang manual aja ya. Saya yang manual, VPC only. Kemudian saya kasih nama Inix VPC. Oh, ini namanya. Nah, misalnya begitu. Kemudian sidernya tadi 10.000/16 ya. Nah, IPv6-nya nggak usah lah ya. Dan ada tag ya. Tag itu untuk searching ya. Kalau dulu kan keyword ya, sekarang punya tag ya. Kayak di berita-berita kan ada tag-tagnya gitu ya, pagar-pagar gitu. Nah, nanti setiap bikin pakailah tag ya supaya gampang nyarinya. Nah, di sini udah jadi tuh. Karena tadi manual, ada yang harus kita edit tuh. Edit, edit VPC setting. Di sini ada DNS host yang harus di-enable. Nah, ini kalau manual itu jadi kita tahu tuh ya. Kalau yang otomatis tadi ini udah otomatis. Ya, jadi kalau ini wah ini belum ada. Nah, gitu tuh ya. Karena kita butuh. Setelah kita bikin VPC, kita bikin nih subnet ya. Saya bikin public subnet 1 sama private subnet 1. Public subnet 1 misalnya 10.00/24. Ini 10.010/24. Oke, kita bikin. Kita tinggal bikin subnet ya. Kemudian create subnet di VPC apa? Inix VPC. Nama subnetnya public subnet. Ini contoh aja ya, terserah sih ya. Kemudian EZ-nya saya pilih yang A ya. Ada yang 2, ada yang 3, tergantung region ya. Kemudian shader blocknya ini VPC untuk subnet shadernya /24 ya. 10.000/24. Ya, ini yang pertama ya. Tuh. Nah, ini udah jadi. Saya create lagi VPC-nya Inix VPC. Bentar. Your VPC 1.0.
10.00. Oke ya. Subnet, public subnet. Oke. Index VPC. Kemudian namanya private subnet. EZ-nya pilih yang A. Oke. Kemudian sendernya subnet sender 10.0.1.0 ya. Create subnet. Nah, kita di public subnet di sini ya. Kita edit dulu subnet settingnya. Di sini ada auto assign public. Jadi kalau ada instance kita taruh di public subnet, dia otomatis dikasih IP public, gitu ya. Nah ini tentang tuh. Save. Lalu kita butuh apa lagi tadi? Kita udah tuh internet gateway nih. Ya, kita butuh ini internet gateway. Ya, kita bikin internet gateway. Sini internet gateway, gitu ya. Create, ya. Kita kasih nama Inix Internet Gateway. Oke. Create Internet Gateway. Nah, ini attach to a VPC. Ya, atau lewat action boleh attach. Di attach kemana? Ke Inix VPC. Nah, setelah itu kita bikin apa? Routing. Nah, supaya public root dia ya, default root ke Inix Internet Gateway. Berarti kita bikin root table, create root table, kasih nama public root, VPC-nya Inix VPC, ya. Ini tag-nya udah create. Kemudian subnet association-nya kita edit public subnet. Ini ya. Save. Setelah itu kita edit routing-nya. Edit root, sini kan hanya 10.0.0.0, kita tambahkan default root. Add default root ke internet gateway. Inix gateway. Sudah save. Nah, kita akan bikin sekarang security group ya, supaya public webnya hanya boleh diakses lewat port 80, port 22, ICMP, ya gitu ya. Oke, kita bikin security group, create security group, gitu ya. Nah, ini inbound. Ini ya. Oke ya, ini inbound. Kita kasih nama public web security group. Description-nya boleh akses ke public web port 2280 ICMP, gitu ya. VPC-nya Inix VPC, itu inbound rule, add. Kemudian apa nih? HTTP, gitu ya. Port 80, source-nya dari mana aja. Kemudian SSH, dia boleh diakses nanti lewat putih ya, karena dia IP-nya public tuh, anywhere, gitu. Kemudian lagi, saya boleh ICMP deh, boleh di ping. Nah, gitu ya. Beberapa orang nggak suka tuh servernya di ping, karena ping tuh gangguan ya. Kayak dipanggil gitu ya. Dari anywhere. Nah, kita udah inbound nih ya. Inbound, sudah. Nah, outbound-nya nggak usah. Ya, default-nya boleh. Kita kasih tag, namanya, key-nya name, value-nya, public web security group. Create. Nah, kita sudah
bikin tuh ya tempatnya. Nah, ini public web security group. Sekarang kita bikin instance-nya, virtual machine-nya. Saya pilih isi situ ya. Situ itu virtual machine kalau di tempat lain. Saya launch instance ya. Kemudian saya kasih nama public web. Lalu OS-nya saya pilih yang Amazon gitu ya. Kemudian pilih yang gratis ya, free tier ya. Kalau mau boleh Amazon free tier, AWS free tier ya untuk gratis selama 12 bulan. Kemudian instance yang gratis lah ya. Itu mikro tadi. Kiper, saya mau akses lewat putih nih. Nah, kita create. Nah, tipenya PPK kalau putih ya. PPK. Nama kipernya public web. Nah, nanti dia jadi PPK tuh ya. Kemudian kita create. Nah, otomatis ke download tuh. Ini yang untuk putihnya tuh. Nah, ini nanti untuk putihnya ya. Public web PPK. Nah, ini foldernya. Nanti kita pakai untuk ngakses ya. Lewat putih. Nah, ini ya. Public web PPK. Kemudian network settingnya kita edit. VPC-nya kita di index VPC. Subnetnya kita taruh di public subnet, udah bener. Auto sign IP public, kita enable, bener. Dan security groupnya kita pilih tadi public web security group. Oke, lalu di advance. Nah, ini ada profile untuk ngakses via konsul tadi. Lalu kita bikin script ya, namanya user data. Scriptnya, nah seperti ini ya. Jadi connect, ini update, install HTTPD, enable, start, ya. Kalau mau, saya sekalian edit deh indeks PHP-nya. Saya tulisi public web, nah gini ya. Oke, saya akan launch. Sekarang 9:59 ya. Kita lihat berapa menit nanti dia bisa running sampai health. 9:59. Ingat kita belum pernah bertemu sebelumnya ya. Kita tidak ada inilah gitu ya. Oke. Kita tidak ada manipulasi ya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya ya. Ini bukan sulap, bukan sihir. 9:59 klik ya. Oke, kita view. Untuk pertanyaan nanti ya, kalau ini sudah saya demo. Nah, itu pertanyaan. Pending, running. Ya, udah running. Jam 10.00. Initializing. Kita tunggu. Ini sampai health check-nya pas lah. Udah bisa diakses sih. Cuman kita tunggu aja. Tadi 9:59 lebih dikit lah. Kita tunggu berapa menit nih. Ya. Nah, initializing ya. Sambil minum silakan kita ngopi online ya. Ngopi di tempat masing-masing. Monggo. Jangan sampai kerjamu ganggu ngopimu. Dalam masa initialize, saya ingin cek dulu. Nah, ini dia dapat IP public ini ya, 54. Kemudian kita lihat. Bisa sudah diakses. Bukan sulap, bukan sih, luar biasa ya. Dalam waktu 1 menit dikit lah ya. Ini belum health ya. Masih initialize, dia bisa tuh. Ya. Kalau kita buka, connect. Wow, udah bisa juga, luar biasa ya. Nggak nyampe 2 menit ini ya. Tadi 9:59-nya itu ya. Katakanlah sudo su.
Nah, cd/file/www/html ya. ls. Nah, ya sudah lah ini mainannya orang ini. Ya, orang-orang Linux ya. Itu udah jadi udah. Nggak nyampe berapa tadi? Nggak nyampe 2 menit ya. Nggak nyampe ya. Nah, ini ya. Public web. Masih ini selesai. Udah bisa diakses. Nah, kalau kita mau ngembangin, tuh, kita bisa tambahin database di sini. Di private. Saya udah bikin. Ya, kalau nunggu demo kelamaan. Ini yang private DB satu nih. Ya, jadi private DB satu ini database. Yang akses nanti public web satu. Saya connect. Sudo su aja lah. IP ADDR. Nah, ini IP-nya ya. 10.114. Saya MySQL-u root show databases use Sistra sistem training ya, Sistra show tables select bintang from kursus. Nah, ada 15 row. Yang akses nanti si public web 1 ya. Saya connect. Sudo su cd/var www.html ls. Nah, ini ada indeks ya. Cat index. Nah, isinya ini ya. Private DB1. Oke, kita cek dulu tuh. Dia dapat IP 18. Bukan sulap, bukan sir. Nah, ini ya. Isinya ya. Jadi isinya ini betul ya. Private DB1 tes koneksi dulu. Kemudian koneksinya di cat db connect. DB connect. Nah, ini connect-nya ya ke MySQL host 10.114 DB name Sistra. Saya bikin user Cici namanya, passwordnya Cici123 ya. Nah, di sini ada tes koneksi. Cepret. Wah, connected ya. Bukan sulap, bukan sir. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tidak ada rekayasa di sini. Semua asli di sini ya. Oke. Kemudian dia tadi ada link data kursus ya. Cat kursus. Nah, ini isinya kursus dia. Dia include DB Connect ya. Kemudian dia select bintang from kursus order by kode kursus. Nah, ini ya. Ini PHP. Saya cek di sini data kursus. Jebret, bukan sulap, bukan sih, luar biasa ya. Nah, itu sesuai di sini. Saya coba insert, insert into kursus values A gitu ya. A B ini ya. Nah, ini ya. Aduh, salah deng. Apa itu ya? Sistra. Insert into kursus values. B. Ini ya. Komit deh, tulis. Kita lihat udah masuk belum? Bukan sulap, bukan sir. Luar biasa. Ya. Ini bisa kita kembangkan lagi dengan high availability. Jadi auto scale ini. Jadi kalau server webnya ada 2, ya mati 1. Nah, kita bikin auto scale, otomatis bikin lagi 1. Database-nya juga sama, kita bikin ada high availability. Ini yang primary, ini replikanya. Jadi semua ngakses ke primary, baca tulis, nah ini replikanya, direplikasi di sini. Ini high availability. Nah, yang diakses adalah load balancer. Application load balancer. Jadi kita ngakses load balancer ngirim ke server 1, web server 1. Ada request, dia ngirim ke web server 2.
Karena dia auto scale dan saya kasih minimal 2, kalau web server 2 ini mati, dia bikin baru. Jadi udah load balancing, high availability dia. Database-nya juga high availability. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ada load balancer, ini namanya inventory load balancer. Kemudian ini nama DNS-nya. Saya akan jebret. Nah ini ya isinya. Instansnya dia ada 2 tuh. Nah ini ya. Inventory app. Inventory app di mana? Di 1A sama 1B ya. EZ-nya. Ini sama namanya inventory app. Yang saya akses sekarang yang di EZ 1A. Ya. Saya refresh, dia ke 1B. Refresh 1A, 1B. Begitu terus. Ini load balancing. Yang kerja ALB-nya tadi itu. Bagaimana kalau salah satu yang di B ini, yang bawah ini, saya matikan tuh inventory app. Ini B, kayak matikan. Exit, instant state, terminate. Buyar dia. Katakanlah hancur lah gitu ya. Ingat ya, kita belum pernah bertemu sebelumnya ya. Gitu ya. Bentar. Terminate. Terminate. Ya, dia sedang di terminate nih yang si B tuh. Oke? Jadi rusak tuh. Apa yang terjadi kalau saya ngakses webnya? Ketika dia ngakses A nggak masalah tuh. Loh, saya refresh. Loh, oke, it's okay, nggak ada masalah. Loh kan? Aman ya. Kita lihat yang ada di instance. Saya refresh. Karena saya itu minimal ada 2. Nih. Oh, ini dia sedang dimatikan ya. Kita tunggu. Kita cek lagi. Nah, ini berarti dia sedang ngakses yang B. Tapi kita refresh lagi. Loh, dia ngakses A. Gitu. Dia udah pinter tuh ya. Loh, ya. Nah, kita cek instansnya kayak gitu. Begini. Wah, dia nggak terminate tuh. Kayak gitu. Dari segi si database, ini saya juga bikin database-nya itu high availability. Jadi ada primary di sini, writer instance istilahnya, ada yang reader dia. Nah, di sini nih. Kalau yang writer ini mati, ya nggak masalah. Ya, saya akan matikan tuh ya. Yang primary ini nyebutnya writer, action, delete. Saya delete nih. Nah, ini sedang dihapus. Kita cek di inventory. Nggak ada masalah dia. Oh, oke gitu. Karena dia baca yang reader. Kita cek di bagian si database. Oh, ini sedang delete ya. Dia sedang soalnya. Kalau nanti ini benar-benar sudah mati, si reader akan jadi writer, jadi primary dia. Ya. Nah, ini dia nih. Dia udah terminate tuh, ya.
otomatis dibikinkan instance. Karena dia auto scale. Dan auto scale-nya saya bikin minimal dan itu ya 2. Jadi mati 1. Dibikin lagi 1. Nanti kalau saya mau bikin maksimal 5 tuh, ya kalau ada sibuk dia bikin lagi 1, bikin lagi 1 sampai maksimal 5. Kalau nggak sibuk, ya dia jadi 4, jadi 3, jadi 2. Nah, kayak gitu tuh. Wah, ini dalam hitungan menit tuh. Coba jenengan bikin kayak gini. Wah, ya silakan. Nah, gitu ya. Kita lihat database-nya. Saya refresh. Nah, ini si replika jadi writer sekarang tuh. Ya. Jadi udah nggak ada masalah. Ini high availability. Loh, aksesnya udah. Loh, ini tadi 1A, 1B ya. Database-nya ya udah nggak masalah kayak gini. Mau dikembangkan lagi, kita bisa pakai DR. DR itu bikin replika tapi di luar region kita. Jadi khawatirnya nanti regionnya kena gempa, bla bla bla, perang, bla bla bla, hancur tuh region itu. Kita bikin cross region read replika. Ini DR. Jadi udah high availability, load balancing, DR. Wow, keren. Gitu ya. Sampai di sini demo saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mau dipandu sama Mbak Nanda ya. Oke, silakan Mbak. Saya stop share dulu ya. Monggo, kalau ada pertanyaan. Ini ada hal yang setting load balance-nya gimana Pak? Wah, jawabannya nanti tanya sama Mbak Nanda ya. Nanti ada di kelas Architecting on AWS. Ya, ini pertanyaan dari Mas Bagus ya. Setting load balancing-nya ada di kelas Architecting on AWS. Maaf ya, ini kan kita langkah awal memahami kan gitu. Makanya tadi cuma saya demokan yang sudah jadi. Nanti tinggal hubungi ya ke Mbak Nanda. Ada lagi, silakan. Ini jangan-jangan semua terkesima nih. Sampai nggak ada pertanyaan ini. Mbak Nanda dibantu mungkin apa apa gitu. Silakan. Oke, ada pertanyaan Pak dari Pak Wawan. AWS itu apa bisa dibuat arsitektur honeypot kah? Ya bisa aja, itu kan hanya masalah fungsi yang kita pasang di situ apa kan gitu aja. Nipot kan hanya masalah apa yang kita install gitu aja. Oke, ada lagi. Ada lagi dari Bapak Muhammad Said. Security apa harus di public subnet, apa tidak di private subnet? Gimana gimana? Dan juga ada AWS Zona Asia Indonesia, apakah ada? Ada, Indonesia Asia ada. Security apa harus di public subnet apa tidak? Loh, security di semua tempat, gitu ya. Security itu kita kalau belajar sebentar ya, saya carikan tuh. Namanya defense in depth. Di semua tempat tuh. Security itu di semua tempat. Public subnetnya, iya, private subnetnya. Maka ketika saya bikin yang model 2 kayak gini, di publicnya ini ada security, di private-nya ada security. Contoh tadi, security group untuk yang private ini, dia hanya boleh diakses oleh security group yang ada di public web. Nggak bisa langsung dari luar. Nah, jadi kalau kita buka, ya, ini kita ke VPC. Nah, saya tutup semua lah biar nggak ganggu ya. Kita ke VPC. Ini ada security group.
Ya, ada yang untuk publik ada. Ini inbound rule ya. Dia boleh HTTP, boleh SSH, boleh ICMP, bisa di ping. Kemudian yang untuk private database, inbound rule, dia boleh di ping, boleh diakses MySQL-nya hanya dari yang public web 1, nggak bisa dari internet. Nah, itu security-nya dipasang di semuanya. Ada lagi, silakan. Ada lagi Pak, misalkan mau join, ini sorry dari Muhammad Dahfa Ramadan. Misal mau join yang ada di paket firewall-nya, itu firewall-nya sendiri brand yang sudah disediakan atau nanti dikasih opsi lagi? AWS punya, nanti ada vendor lain punya. Ya, tinggal itu aja. Milih aja. Makanya tugas kita mempelajari servisnya ini bisa apa saja. Contoh ya. Katakanlah di application load balancing di ALB ini. Di sini kita pasang namanya WAF ya. WAF tuh ya. Web application firewall ya, WAF. WAF, web application firewall. Saya pasang di ALB. Ingat, di slide di buku namanya WAF itu ya satu. Belum di-share Tapi screen, di Pak. provider, oh ya sebentar, belum saya share ya. Udah kelihatan ya. Nah, di ALB ini saya pasang WAF, web application firewall. Di slide ya, di buku namanya WAF ya WAF gitu aja. Tapi di provider WAF itu bisa ada Pak ini WAF basic, Pak ini intermediate, Pak ini advance. Berarti kita beli 3 service. Ada yang cuma 2 tuh. Katakanlah basic sama advance. Maka pelajarilah service yang ada. Bacalah. Kadang ya non sewu ya, kita kan pokoknya gitu. Menyesal belakang. Memang penyesalan di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Nah gitu ya. Oke, ada lagi. Ya, pelajari ya sebelum langganan. Itu intinya. Ada Ada lagi Pak lagi? dari F-Zoro AWS keluaran Amazon itu free atau harus bayar? Sama nggak ada sertifikatnya seperti CCNA? Oke, AWS dia ada yang free tier. AWS free tier. Ya, ini silahkan kalau mau nyoba-nyoba pakai akun free tier. Berlaku 1 tahun. Hanya, ini nggak enaknya ya, hanya. Walaupun free, dia harus memasukkan kartu kredit. Karena free-nya itu dia ada batasan sebetulnya. Ini free kategori, ini dia bisa apa. Ya ini 12 month free. Untuk isi itu dia hidup 750 jam. S3 ini untuk storage ya. 5 giga. RDS itu tadi database yang manage service. Ah, kayak gitu. Kalau mau nyoba silahkan. Ya silahkan yang free. Cuman tetap ada batasan. Makanya kalau habis bikin kayak saya, habis demo nih, selesai langsung semua saya shutdown isi itunya tadi. Atau kalau nggak butuh terminate, nah gitu, jangan dibiarin hidup, bayar dia per jam atau kalau ini apa gitu ya, kayak gitu. Ada sertifikasi, ada sertifikasinya ya. Cuman begini, sertifikasinya itu ada training yang ada sertifikasinya. Ada training yang ada sertifikasinya. Kayak gitu. Misalnya nih, awal Juli nih saya mau ngajar namanya practitioner ya. Amazon practitioner. Itu
ada kelas, ada nama sertifikasinya. Ya. Nah, itu. Ada kelas lagi namanya technical essential. Itu nggak ada sertifikasinya. Ya. Jadi sebentar, saya googlingkan aja ya. Amazon CPE. Cloud. Practitioner. Nah, ini ya. Essential. Ini nama kursusnya. Ya. Nama examnya ya AWS Cloud Practitioner Exam. Ini untuk pemula. Ini teori aja, nggak ada prakteknya. Tapi ada nama sertifikasinya, AWS Cloud Practitioner. Ada lagi untuk pemula, Technical Essential. Ini ada trainingnya untuk pemula, nanti ada labnya, tapi nggak ada sertifikasinya. Jadi dia irisan gitu, 50% materi tadi itu sama dengan Technical Essential, Cloud Practitioner. Cuman yang Cloud Practitioner itu nggak ada prakteknya, nggak ada labnya di kelas, ada nama sertifikasinya. Yang Technical Essential ini belajar memasuki bagian teknis. Materinya ya 50% sama dengan CPE, tapi nggak ada sertifikasinya. Jadi kalau mau sertifikasi yang CPE, mau trainingnya Technical Essential, boleh. Cuman baca lagi 50% yang sisanya. Ada yang namanya, ada Architecting on AWS. Ya. Nah, itu Amazon Architecting on AWS. Ini nama trainingnya. Ya, nama sertifikatnya SAA, ya, itu Amazon SAA Certification. Nah, ini nama sertifikasinya, Solution Architect. Ada, tinggal hubungi Mbak Nanda. Mumpung belum jam, gitu ya. Hanya ada hari ini. Wah, ini kayak iklan ini saya ya. Gitu ya. Ada lagi? Ada. Silakan. Sebelum kita kuis ada satu lagi ya Pak. Dengan sistem load balancing yang digunakan, haruskah kita install hub proxy terlebih dahulu? Begini ya, istilah itu akan berbeda-beda ya. Gitu. Sehingga istilah ini, proxy itu, ya istilah yang nggak ada di AWS. Kita langsung aja. Gitu. Maka kita pakai bagaimana tutorialnya AWS. Sekali lagi kita harus belajar. Ini nggak enak ya. Kita belajar istilahnya provider. Kita belajar cara kerjanya provider. Kita belajar service ini cara bikinnya. Kayak gitu. Kalau di AWS nggak ada. Gitu ya. Ada lagi? Sudah Untuk selesai. ini ya. Ya, kalau misalnya mau lebih lanjut bisa langsung kepoin Instagramnya ini Sindo ya Bapak dan Ibu. Ahem, 10%. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Saya stop share dulu ya, berarti ya. Ya, Pak. Bentar ya. Stop sharing. Oke. Oke. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung 1, 2, 3 untuk pengambilannya. Di slide berikutnya. 1, 2, 3. Di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk ketersediaan membuka kameranya. Kita lanjut masuk ke
sesi kuis yang diharapkan untuk mengulas kembali apa yang tadi Pak Faisal sudah sampaikan. Kuis ini akan dilakukan melalui Quizizz, jadi masing-masing peserta dimohon untuk bergabung ke link Quizizz yang sudah dikirimkan oleh tim melalui Zoom chat ini. Jadi silakan untuk mengklik Quizizz-nya, silakan bergabung. Dimohon untuk menggunakan nama lengkap agar mudah tim Inixindo untuk mengkonfirmasi hadiah, nama lengkap dan nama asli. Silakan Bapak dan Ibu bisa bergabung di link Quizizz yang sudah dikirimkan menggunakan loginnya menggunakan nama asli. Karena di Quizizz ini pemenangnya akan mendapatkan saldo atau door prize lainnya. Mbak Nanda, untuk acara ini sampai nanti di handle sama Mbak Nanda ya, Bapak Ibu juga. Saya izin live kalau gitu ya. Mau mempersiapkan diri untuk hal yang lain. Gitu ya, Mbak Nanda. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi ya dengan saya di Inixindo FM ya, di acara yang berbeda. Oke, saya izin live dulu karena ada yang harus saya persiapkan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Ya, oke, Terima saya kasih izin banyak. Selamat live. siang. Ya, Terima oke. kasih. Sampai ketemu lagi Pak Faisal. Oke. Oke, 2 menit lagi kita akan memulai Quizizz-nya. Jadi Bapak dan Ibu dimohon untuk langsung bergabung menggunakan nama asli karena tim Inixindo gampang untuk mengkonfirmasi hadiahnya. Jadi dipastikan Bapak dan Ibu juga mengisi link Quizizz secara tepat agar mendapatkan saldo e-wallet dari Inixindo. Pukul 29 kita mulai ya untuk mulai Quizizz-nya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk kesempatan Bapak dan Ibu yang masih belum bergabung, silakan untuk bergabung. Linknya sudah ada di room chat Zoom ini, silakan untuk diklik, kemudian menggunakan nama asli. Oke, kita langsung mulai aja Bapak dan Ibu untuk mulai Quizizz-nya. Silakan tim untuk dimulai.
kepada para pemenang. Juara satunya ada atas nama J. Setiawati, juara duanya ada Johannes, dan juara tiganya ada Novianto. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi di dalam kuisis ini. Bagi para pemenang nantinya akan dihubungi tim Indosindo untuk mengklaim hadiah yang mungkin saldo e-wallet ataupun nanti tim Indosindo yang akan mengkonfirmasi hadiah. Dan Ibu, kita masuk ke sesi penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Faisal yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya pada acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu, semua pihak yang terkait dalam acara ini. Jangan lupa tetap untuk mengikuti acara-acara Indosindo di acara selanjutnya. Dipastikan Bapak dan Ibu mengisi absensi yang sudah dikirimkan di chat room Zoom ini. Dimohon untuk mengisi absensi sebelum acara webinar ini saya tutup. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lagi tentang cloud computing menggunakan AWS ini, dapat langsung kepoin Indosindo sosial medianya dan websitenya juga, atau bisa melalui alamat email info@indosindo.id atau melalui nomor WhatsApp di 021 5794 0868. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di webinar Indosindo lainnya yang mengulik banyak tentang teknologi informasi tentang training IT ini. Terima kasih, saya tutup. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Saya izin pamit untuk diri. Mohon maaf lahir batin semuanya. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Selamat siang.